diri menjadi tunggal. Penyakit yang non medis itu seperti apa? Kadang tuh ada seseorang tuh yang melakukan perjanjian biar kita tuh bisa ini kan dapat keilmuannya tuh tidak hanya dari satu sisi saja. Ini minta requestnya tentang ilmu santet. Kalau tidak gitu nanti ada yang berupa belatung, bingung, kalut. Tadi ada kiriman santet di rumah. Tapi kalau penyakit-penyakit kiriman ini biasanya munculnya itu setelah pergantian dimensi. Yang goib itu benar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat Joy yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maestri kita pada hari ini itu menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Joy yang ada di luar sana. Mudah-mudahan yang sahabat-sahabat Joy tanyakan kemarin-kemarin bisa terjawab melalui akun YouTube ini, dan kalian ini bisa menjawab. Ini gini kan, kemarin tuh di IG ada salah satu teman yang menanyakan. Nih saya buka dulu ya. Halo Kak, saya mau tanya, jika kita ingin melindungi seseorang atau jika seseorang sakit-sakitan, apakah kita bisa meminta kesembuhan dengan imbalan kesehatan kita? Saya pernah mendengar beberapa kasus seperti itu Kak. Gimana kalau menurut Kang Dominik sendiri, dari pertanyaan sahabat kita ini? Iya, ini dari sahabat kita kan intinya mau membantu seseorang dengan jaminannya dirinya itu kan, untuk kesembuhan penyakitnya. Nah ini memang harus dilihat kasusnya ya, ini sakitnya sakit apa dulu nih. Nah, jadi gini kan, memang ada beberapa penyakit itu memang ada yang medis dan ada yang non medis. Nah, yang sistemnya non medis bisa nanti kita mengorbankan diri menjadi tumbal daripada keluarganya, itu juga memang ada yang seperti itu. Namun ini perlu dikaji ulang bahwa penyakitnya ini juga harus dianalisa dulu. Ini sakitnya apa dulu? Kalau sakitnya batuk diganti apa bisa? Nah, ini sakit berkaitan dengan sakit fisik. Nah, kalau memang penyakitnya ini penyakit non medis, karena penyakit non medis ini bisa disebabkan karena adanya gangguan energi negatif, itu bisa berupa energi negatif yang dari kiriman atau berupa jin, atau bisa yang memang diletakkan di tubuh. Nah, kalau dari ciri-ciri sendiri kan untuk penyakit yang non medis itu seperti apa? Sebenarnya simpel, untuk analisa penyakit non medis ini bisa dilakukan dengan mudah. Kita harus mendahulukan penalaran kita atau logika kita. Jadi kalau sakit itu ya seharusnya kita konsultasinya ke tenaga medis atau kita periksakan ke dokter atau bidan atau semacamnya kan ya. Jadi misalnya sakit nih di bagian perut, ini dicek dulu pola hidup kita ini sudah benar belum soal perut ini, apakah kita memang makannya sering telat dan semacamnya. Lalu kalau masih ragu, kita periksakan ke dokter. Dari situ nanti ada observasi dari dokternya, itu ada analisa secara medisnya kan. Oh ini karena ini kurang, ini telat makannya misalnya, asam lambungnya naik. Kalau sudah dilakukan ini dan memang tidak ada apa-apa, tidak ada hasilnya ya? Tidak ada hasilnya, yaitu nanti bisa metodenya dengan analisa observasi secara non medis. Atau begitu kan. Berarti nggak semua penyakit itu dikatakan dengan non medis atau goib ya kan? Nggak bisa gitu kan. Karena gini, kita hidup ini bermasyarakat, bersosial juga dengan orang banyak. Jadi yang harus kita dahulukan justru yang bersifat logika. Jadi logika itu harus kita terapkan paling utama. Nah baru nanti kalau sudah ketemu, nah ini diatasi secara logika juga. Tapi kalau tidak ketemu, baru nanti kita juga mohon pertolongan Tuhan. Atas ridho Tuhan semua tuh akan ada solusinya kan? Meskipun itu yang bersifat non medis. Nah kalau kita lagi kena masalah, problem atau kena penyakit, itu ikhtiarnya itu bisa macam-macam. Jadi utamakan yang logika, secara logika dulu. Jadi misalnya sakit, ya perginya ke dokter, jangan ke yang aneh-aneh ya, kayak dukun dan semacamnya. Itu
itu nanti, dalam arti nanti itu kita berpikirnya positif thinking dulu. Kita selalu mengkaitkan dengan hal yang bersifat logika. Baru kalau memang secara logika tidak ketemu, boleh kita berikhtiar ke mungkin ke lainnya. Jadi dua-duanya dipakai kan ya? Harus dipakai. Melalui ya dokter dan juga mungkin ya para perupa atau ya orang inilah intinya yang paham soal energi negatif. Nah memang ada sih beberapa kasus itu kan ya. Dia dikirim energi negatif, di sana dikirim jin yang itu nanti bikin sakit seseorang. Ada kalanya nanti bisa dibargain, dalam arti ya sudah aku korban atau enggak gitu gini. Harusnya saya nih yang sakit, curah jikun anakku misalnya gitu. Berarti dinegosiasi ya? Bisa dinego. Cuman ini penyakitnya biasanya bukan penyakit kiriman. Kadang tuh ada seseorang tuh yang melakukan perjanjian goib atau perjanjian yang tidak benar ya intinya. Jadi istilahnya saya pengen kaya misalnya, atau seorang pengen memiliki jabatan nih, nah saya bekerja sama dengan goib yang tidak baik, lalu sebagai imbalannya nanti bisa keluarga kita. Nah ini kalau tidak terpenuhi nanti bisa nyawa kita yang kena, biasanya gitu. Kadang tuh ada yang mengorbankan keluarganya sendiri, jadi anaknya ditumbangkan untuk sebuah kekayaan atau sebuah jabatan. Nah itu memang dulu masih marak seperti itu. Tapi zaman sekarang tuh memang agak berkurangan ya, karena orang tuh pengetahuan religinya juga sudah mulai bagus. Cuman sayangnya orang tuh sekarang tuh karena bermain ini ya, pengetahuannya juga cukup tinggi, jadi hal seperti itu tuh hampir tidak dipercaya ya gitu. Hampir diabaikan ya, karena ini memang kadang pengetahuan itu berubah semuanya. Nah harusnya kita juga belajar dari dua sisi biar kita saling mendapat pengetahuan. Jadi kita tuh dapat ini disiplin ilmunya dari yang soal goib gimana, yang soal goib gimana. Jadi memang di bumi ini ada dua sisi, sisi goib dan sisi non goib. Itu harus perlu disadari dulu. Nah jadi harus paham dulu nih. Kalau tidak paham nanti pasti apa ya, intinya tuh semua dikaitkan dengan hal yang bersifat logika juga ataupun bersifat non goib juga. Semua masalah dikaitkan dengan goib juga, itu juga tidak benar juga. Jadi harus dua-duanya ini dipelajari dan dianalisa baik-baik. Biar tidak simpang siur kan ya. Iya, jadi intinya tuh kita harus mengedepankan kebijaksanaan. Biar kita tuh bisa ini kan dapat keilmuannya tuh tidak hanya dari satu sisi saja. Jadi juga mempelajari semua disiplin ilmu. Biar kita juga bisa memahami bahwa di dunia ini banyak orang yang memiliki pemikiran dan persepsi berbeda-beda. Banyak angan-angan orang ini juga berbeda-beda. Nah, ini kita juga harus pahami. Kita juga tidak bisa jadi orang yang saklek, hanya percaya goib tok ya tidak iso, hanya percaya sing bersifat logika tok juga tidak bisa. Harus dua-duanya ini harus diseimbang, harus dikaji kan, harus dikaji, harus dianalisa. Kalau perlu memang didalami, kok Allah ben iso ngerti. Biar kita tahu yang namanya logika seperti apa, yang namanya non logika seperti apa. Tidak hanya satu sisi. Kalau satu sisi nanti tidak mengetahui disiplin ilmu yang lain, kita tidak pintar kan, hanya bisa mungkin hanya bisa gini. Oh logika ini tak siki sebenarnya gitu tak. Jadi orang kolot nanti ya. Nah, ini soal penyakit juga sama kan ya. Jadi harus diterapkan sistem logikanya dahulu, harus dikedepankan. Baru nanti kalau tidak ada solusi kita bisa ikhtiar ke lainnya. Nah, ini juga ada request lagi nih kan. Ini juga sangat menarik nih dari sahabat kita ini. Ini minta requestnya tentang ilmu santet. Kalau misal binatang kiriman itu seperti apa saja yang dikirim? Oh jadi pertanyaannya ini untuk kiriman yang berupa santet, yang berupa hewan ini apa aja biasanya gitu? Ya, apa saja? Banyak ya sebenarnya banyak, tapi kebanyakan yang saya pernah alami itu ular. Terus ada lagi nanti yang semacam ini, yang apa tuh namanya laba-laba. Oh iya. Nah itu kalau enggak gitu burung, tapi itu biasanya tengah malam ya. Itu juga ada, tapi kebanyakan yang paling sering terjadi itu ular itu paling sering dan mudah digunakan biasanya itu. Kalau enggak gitu nanti ada yang
berupa belatung. Belatung itu juga paling sering. Yang paling sering itu belatung, ular, lalu juga ini kayak semacam laba-laba. Tapi laba-laba ini jarang digunakan. Nah, karena kenapa ini media ini dipakai? Jin ini senang dengan hewan-hewan ini. Jadi contohnya belatung, terus kayak ular nih, nanti dia akan mendongkrak di situ. Jadi hewannya ini hewan nyata kan, bukan goib. Hewannya hewan nyata, tapi dia juga bisa akhirnya nanti menghilang. Tapi dikirimnya melalui goib, tapi hewannya nyata. Hewannya nyata kan, hewannya nyata. Tapi nanti juga dia bisa dihilangkan lagi. Jadi emang semi goib ya, semi goib tapi bisa didohirkan. Bisa wujud lah. Bisa diwujudkan. Ini kebanyakan ular, kalau sampai kemasukan ular di rumah ini nanti ada petaka di situ biasanya. Udah masuk ke penyakit. Apalagi kalau ada belatungnya, itu ciri-ciri khasnya biasanya juga dari jin. Bau busuk itu juga bisa. Tapi kan ini yang pertanyaannya berupa hewannya. Dan itu ciri khasnya biasanya nanti kalau masuk di rumah itu, kalau ada kirimannya itu suasananya beda kan. Jadi agak gimana ya, suasananya nggak begitu nyaman. Padahal kita tidak punya masalah apa-apa, badan kita juga baik-baik saja, sehat-sehat aja, tapi masuk ke rumah itu kayak nggak nyaman. Terus nanti sesekali bau sesuatu lah, biasanya baunya agak busuk tapi nanti hilang lagi. Jadi nggak terus bau itu enggak, hanya sesekali, kadang sekali bau mawar atau apa itu terus hilang lagi. Tapi bermacam-macam ya kan baunya itu tadi ya? Iya, baunya bermacam-macam. Tapi kalau yang berbau busuk ini biasanya ini mengarah ke hal yang tidak baik. Istilahnya ekstrim ya, itu sudah membawa penyakit. Nah terus yang di rumah ini biasanya cirinya kalau sudah dikirim itu ada 1-2 penghuni rumah atau bahkan mungkin satu rumah ini dia ini kan kayak nggak tenang gitu. Jadi pikirannya tuh kayak bingung, kalut, nggak apa ya, misalnya ngadepi orang tuh kayak punya masalah banyak, padahal sebenarnya dia tidak punya masalah. Kayak ngambiang. Iya, kayak ngambiang. Kadang kosong juga tatapannya. Nah, terus kadang apa ya, kayak punya beban mental besar banget. Nah itu ciri-cirinya itu. Nah itu teman-temannya atau sahabatnya atau tetangganya yang paham itu seharusnya juga segera apa ya, konsultasi dengan orang yang paham. Kalau sudah tahu seperti ini, apalagi yang di rumah itu tidak tahu kalau rumahnya tuh disalahi orang atau dikirim apa ya, semacam santet dan macamnya. Nah, itu harus waspada. Itu yang berupa ini ya, berupa kayak hewan tadi. Tapi juga ada yang ekstrim untuk pengirimannya juga lewat ini kan, lewat udara. Jadi nanti benar-benar kelihatan ya kayak cahaya yang masuk rumah. Atau bahkan bisa ada ledakan kalau ada benturan di situ, bisa meledak semacamnya. Emang untuk saat ini jarang terjadi hal itu. Tapi tidak bisa dipungkiri sampai sekarang pun masih ada dan itu juga masih digunakan. Kalau kita benar-benar bisa menganalisa, bisa mencari ya nanti akan ketemu hal seperti ini. Mungkin kalau di kota sudah ini ya agak jarang ya. Kalau di sini ya mungkin ada yang kita tahu ya. Masih banyak kan? Masih, karena gini di yang zaman sekarang ini orang yang sakit hati itu masih banyak kan. Jadi kita benturan dengan teman, dengan saudara, mungkin di pekerjaan. Terus larinya ke situ, cari orang pintar untuk menyakiti kembali. Kadang gitu kan, kadang dia tidak mencari tapi kita mendoakan, dia bisa sendiri mendoakan, misalnya mendoakan yang tidak baik. Lain nanti kan yang mengabulkan ini bukan Tuhan tapi jin-jin ini akan mengabulkan dia. Sama aja itu bersekutu dengan jin juga. Kalau misal nih kan tadi ada kiriman santet di rumah ya. Kalau misal satu keluarga itu kadang waktu mau maghrib ngerasain badan gak enak, ada yang beda lah intinya. Atau nanti malam pokoknya sekitar jam 11 sampai ke sana itu susah tidur atau apa yang itu juga bisa dikatakan terkena amal negatif atau gimana? Tanda-tandanya salah satunya itu kan, jadi memang tidak merasakan sakit di setiap saat. Kalau sakit medis itu biasanya misalnya nih penyakit kena asam lambung ya, itu akan setiap saat dia akan muncul. Tapi kalau penyakit-penyakit kiriman ini biasanya munculnya itu setelah pergantian dimensi, biasanya mau maghrib. Kalau tidak gitu nanti malam banget. Dan itu biasanya di jam-jam tertentu kan.
kalau pagi akan mendekati jam 9. Betul, itu biasanya jam-jam tertentu, jadi mendekati jam berapa gitu ya, itu nanti baru merasa sakit, tapi nanti hilang lagi. Besok terulang di jam yang hampir sama, biasanya gitu. Soalnya saya juga sering kan menjumpai seperti itu loh. Kok katanya, kok penyakit saya ini aneh kan loh. Karena ya itu tadi di jam-jam yang tertentu gitu loh. Ini enggak setiap waktu itu merasain kesakitan, tapi hampir di setiap waktu-waktu itu merasakan dalam dirinya itu ada yang aneh. Tapi ya tetap ya sahabat Joy, kita sebagai makhluk sosial dan kita sebagai manusia yang punya akal, utamakanlah logika. Jadi tetap diperiksakan dulu nih, diperiksakan dulu ke dokter dan tenaga medis. Kalau memang tidak ketemu lah nanti baru. Jadi tidak semua penyakit nanti harus dikaitkan dengan hal gaib, tidak juga. Tapi tetap apapun penyakitnya kita harus berdoa pada Tuhan. Karena apa? Semua itu sebenarnya juga dikaitkan dengan hal gaib kan ya? Ya, kita berdoa ini kan juga berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tidak kelihatan. Nah, tetap meskipun kita tetap berpikirnya positif, logika, tapi tetap kita juga berdoa secara gaib juga. Dan kita harus mempercayai bahwa yang gaib itu benar ada. Semua doa kita kan juga ini kan ya, juga hal-hal yang tidak bisa kelihatan, bersifat gaib, dan kita meyakini itu bahwa kekuatan doa itu memang benar-benar ada, bahkan bisa untuk mendamaikan hati, membantu menyembuhkan penyakit yang fisik maupun tidak fisik. Contohnya gini kan, misalnya Kang Dodi ini lagi sakit demam gitu. Nanti kan pasti ingat Tuhan dan pasti berdoa, Tuhan berilah kesembuhan kan gitu kan. Dengan doa-doanya sendiri ya, dengan doa sendiri. Nah ini kan sakitnya fisik, tapi kan kita juga mintanya ke Tuhan yang tidak kelihatan. Nah itu sebenarnya ada korelasinya. Jadi kita jadi manusia ini tidak boleh munafik juga. Apapun itu kita sebenarnya itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib sebenarnya. Cuman kadang kita jadi orang terlalu naif, terlalu apa ya bisa dibilang terlalu munafik. Kita membenci hal yang bersifat non fisik atau bersifat gaib, tapi juga kita juga terlalu fanatik lah. Nah, dan nggak mempercayai gitu loh. Padahal kan ya seperti yang Kak Dominik tadi sampaikan bahwa Tuhan atau Allah itu juga gaib. Nah, gaib. Ya ini pesan saya sahabat Joy, dimanapun kalian berada, nanti kalau lagi ngalami sakit, entah itu sakit fisik atau non fisik, ya tetap kita dahulukan usaha kita ini di bidang medis. Usahakan itu dulu. Kalau tidak bisa baru nanti kita ke yang lainnya, yang non medis. Tapi tetap apapun penyakitnya kita berdoa juga pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan ini kan adalah sumber segalanya kan ya. Iya benar. Sumber segalanya, baik gaib maupun non gaib itu sumbernya dari Tuhan. Jadi kita wajib untuk berdoa pada Tuhan apapun masalahnya. Mungkin pesannya itu kan ya untuk sahabat Joy di luar sana. Jadi kalau raga kita ini makanannya nasi, tapi kalau jiwa kita ini dengan melalui doa-doa yang bersifat rohani itu tidak kelihatan kan. Dan itu juga gaib ya sahabat Joy. Jadi kita jangan munafik. Kalau jadi orang yang jangan hanya berpikir logika tok. Nanti akhirnya tuh di dunia itu yang dilakukan hanya harus senang-senang tok kan. Hanya senang-senang tok. Ya kita bolehlah bantu orang dengan cara apapun boleh. Tapi kan hanya yang bersifat kelihatan saja. Tapi kalau kita landasannya kuat tidak hanya untuk karya tapi juga doa kan akan alangkah lebih baiknya. Jadi kita membantu orang itu juga dengan fisik tapi juga dengan doa juga. Dua-duanya dipakai. Mungkin pesannya itu Kang Dodi. Dan untuk dua pertanyaan terjawab ya. Ya. Dan memang seharusnya janganlah kalau kita punya sahabat yang sakit atau saudara yang sakit, nggak perlu kita menggantikannya. Apalagi itu sakitnya non medis. Kita cukup mendoakannya, minta ampunan supaya Tuhan ini memberikan kesembuhan. Udah itu cukup. Nggak perlu kita menggantikan dan menjamin biar seseorang yang kita cintai ini bisa sembuh. Itu juga tidak dibenarkan. Karena gini kan, setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya dan dia juga pasti punya nasib dan takdirnya sendiri. Bahkan kita tidak bisa ikut campur hal itu.
Jadi nek ning Jawa itu kan jodoh, rezeki, pati itu urusannya Tuhan. Nah, Udah ada yang ngatur. kita hanya diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar-ikhtiar, selebihnya ya Allah, Tuhan lah yang Selebihnya Allah. memberikan, yang mengabulkan semuanya. Mungkin ini sahabat Joy, dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Joy yang ada di luar sana sudah terjawab semua dari Kang Dominik. Mudah-mudahan pencerahan tadi menambah keilmuan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.